Betapa sombongnya para pedagang narkoba di negeri ini. Pertama, mereka menggunakan truk besar untuk memblokir seluruh jalan raya. Kemudian sebuah pesawat mendarat. Kemudian mendarat mulus langsung di jalan raya. Para pedagang narkoba segera menunggu bertugas. Mereka benar-benar mengabaikan mobil yang melaju. Itu adalah pengiriman besar narkoba dari Kolombia. Para pedagang narkoba bekerja sama. Mereka mengeluarkan narkoba dari kabin dengan tertib. Pindah ke truk pickup kecil. Di Kolombia, 1 kilogram narkoba bernilai $7.000. Di sini, narkoba diencerkan dengan laktosa. 1 kilogram menjadi 3 kilogram. Apalagi harganya naik 150.000 lagi. Maka tidak heran jika banyak orang yang menerima resiko dalam bisnis ini. Saat polisi sampai, para pedagang narkoba telah pergi. Masih ada beberapa bungkus narkoba di tanah karena terlalu terburu-buru untuk membawanya. Harganya setidaknya beberapa juta. Bahkan pesawat hanya bisa digunakan sekali. Setelah pengiriman itu ditinggalkan di jalan. Siapa yang mengendalikan hal-hal ini? Itulah Pablo, si gembong narkoba Kolombia yang sangat sombong. Berdasarkan pengiriman ini, Pablo menghasilkan $3 miliar dalam waktu kurang dari 10 tahun. Di tahun 80-an ini bukan angka yang kecil, dengan jumlah uang itu, ia bisa melakukan apa saja. Villa seperti istana. Dikelilingi oleh penjaga keamanan dan senjata AK. Dia memiliki kebun binatang sendiri. Gajah-gajah di sini semuanya diangkut dari Afrika dengan pesawat. Saat kecil, Pablo miskin banget. Sangat miskin sehingga ia tidak punya sepatu untuk dipakai. Setelah punya uang, dia tidak melupakan orang-orang yang bekerja keras. Dia membangun ribuan tempat tinggal di sekitar daerah kumuh dan memberikannya kepada orang miskin secara gratis. Jadi, Pablo telah menjadi pahlawan di hati anak-anak. Mendapat dukungan dari rakyat. Pablo yang ambisius ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Iya, Anda tidak salah dengar. Seorang gembong narkoba ingin menjadi presiden. Untuk mempromosikan kampanye, dia bertemu dengan seorang reporter wanita dari stasiun TV Kolombia. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli jet pribadi untuknya. Kopernya penuh dengan uang. Hanya dalam 1 bulan, dia memanfaatkan kekuatan uangnya untuk memenangkan hati reporter wanita. Di bawah bantuannya, Pablo berhasil berkampanye untuk menjadi anggota Kongres. Namun saat pertama kali melangkah ke parlemen, dia langsung dihadang oleh menteri. Menteri secara terbuka mengungkapkan identitasnya. Memiliki pedagang narkoba di parlemen adalah aib nasional. Dan pidatonya yang murah hati juga mendapat tepuk tangan dari banyak orang. Membuat Pablo sangat marah. Kamu harus tahu. Setidaknya setengah dari pejabat yang duduk di sini telah menerima uangnya. Hadapi penghinaan itu. Tentu saja Pablo tidak menyerah. Dia mulai diam-diam melatih sekelompok pembunuh muda. Pembunuh ini berasal dari daerah kumuh. Mereka tidak takut mati. Dengan mereka, miskin adalah yang paling takut. Jika mereka mati dalam perjalanan ini, kemudian keluarga mereka akan memiliki uang asuransi $20.000. Itu adalah uang yang tidak akan pernah mereka dapatkan dalam hidup mereka. 2 orang menjadi satu grup. Naik motor. Dan pakai pistol AK standar. Target pembunuhan pertama mereka adalah menteri yang mempermalukan Pablo belum lama ini. Menteri kehakiman yang bermartabat ditembak di jalan. Buat orang lain bertekad harus menangkap kelompok Pablo. Setelah mendengar berita, Pablo tidak takut sama sekali. Dia bersumpah untuk menghadap dengan mereka. Daerah kumuh di Kolombia. Ada pengiriman senjata untuk anak muda sedang berlangsung. Pistol. Senapan. Senapan mesin ringan. Suka yang mana, ambil aja. Mereka meneriakkan slogan-slogan berjuang untuk bos. Bos dalam kata-kata mereka adalah Pablo gembong narkoba yang paling gila dalam sejarah. Seberapa gila dia? Untuk menyatakan perang terhadap polisi Kolombia, dia memberi hadiah berharga. Bunuh saja satu polisi, akan dapat $2.000. Bubuh aja satu penjaga,
akan dapat $5.000. Inspektur senior, $10.000. Kepala polisi, $50.000. Dengan uang yang begitu menarik, para pemuda daerah kumuh telah berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Dalam beberapa hari aja, lebih dari 100 orang terbunuh. Ini membuat pemerintah Kolombia semakin marah. Mereka dengan cepat dari tim operasi khusus tiba di daerah kumuh. Peserta tidak perlu bukti apapun. Dimungkinkan juga untuk menangkap pemuda yang mencurigakan. Dan anak muda yang ditangkap pun tidak perlu ke pengadilan. Mereka langsung ditembak. Mereka pikir orang-orang ini mungkin belum menjadi pembunuhnya. Tapi nanti pasti jadi orangnya Pablo. Mematuhi prinsip membunuh kesalahan lebih baik daripada mengabaikannya. Ratusan anak muda dibunuh secara tragis. Tapi meski begitu, pemerintah Kolombia juga tidak merusak kekuatan inti Pablo. Jadi mereka secara khusus mengirim tim yang terdiri dari 500 orang dari militer. Di bawah komando Departemen Administrasi Penegakan. Saat ini, Amerika Serikat juga bekerja sama dengan Kolombia. Mereka harus menghancurkan Pablo dan kartel narkoba sekaligus. Dan harus membawanya kembali ke Amerika untuk diadili. Segera mereka mulai mengumpulkan informasi tentang Pablo. Tapi mereka meremehkan Pablo. Untuk mengganggu tindakan pemerintah. Orang-orang di seluruh negeri berbaris untuk memanggil badan intelijen. Mereka memberikan informasi palsu tentang Pablo. Melihat hal-hal ini, pemerintah telah mulai menargetkan pacar Pablo. Tidur dengan pria paling teroris di Kolombia. Masih harus memastikan untuk merahasiakannya, itu tidak mudah. Selama mereka berbicara, manajemen akan segera menemukan Pablo. Sangat cepat. 2 helikopter telah tiba di tempat persembunyiannya. Dan mulai menyerang. Dalam asap tebal. Penyelundup sepertinya tidak bisa melawan. Tapi di dalamnya Pablo sudah siap. Dia menyuruh bawahannya untuk melepaskan ratusan merpati yang disiapkan sebelumnya. Mereka memberontak di langit. Di bawah pengepungan mereka, sebuah pesawat kehilangan kendali. Sekarang Pablo bahkan tidak memakai pakaian. Ia langsung melari ke hutan. Orang sombong seperti dia tidak tahu kapan dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Pablo dipaksa sampai akhir. Dia mulai melakukan serangan bom di kota-kota Kolombia. Di bawah tekanan opini publik di dalam dan luar negeri. Pemerintah Kolombia harus berkompromi dengan Pablo. Dan cobalah untuk meyakinkan ia untuk menyerah. Hadapi ini. Pablo juga mengumumkan menyerah. Tetapi dia membuat 3 syarat. Pertama, yang mengakui legitimasi perusahaan obat Medellin. Senin mengakhiri perjanjian ekstradisi dengan AS. Penjara ketiga tempat dia ditahan disediakan oleh dirinya sendiri. Pernahkah Anda melihat helikopter naik ke penjara? Tidak ada borgol. Didampingi oleh pejabat tinggi pemerintah. Dan penjara yang dia siapkan itu konyol. Melihat ke bawah dari atas. Di sini hanya memiliki dia. Di dalam staf adalah semua orangnya. Setiap minggu, seseorang akan datang untuk bermain sepak bola dengannya. Komentator profesional memberikan komentar yang antusias. Sampai dia lelah permainan berakhir. Setelah bermain sepak bola, ada gadis-gadis cantik. Kirim kehangatan. Seluruh keluarga akan berkunjung akhir pekan ini. Mereka membuat makanan lezat untuk seluruh keluarga di penjara. Meskipun pemerintah mengklaim dia ada di sini di penjara. Namun pada kenyataannya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Pablo sedang berlibur. Di sini, Pablo masih mengendalikan kerajaan narkoba yang besar. Ada pesaing yang ingin menyerbu pasarnya. Dia mengirim seseorang untuk memenjarakannya. Kemudian gunakan pemotong untuk membunuhnya. Kasus ini viral di media sosial. Di bawah tekanan publik, pemerintah tidak bisa tinggal diam. Sejumlah besar pasukan menyerbu penjara. Cobalah untuk menangkap Pablo dan mengirimnya ke penjara militer. Sebelum tentara tiba. Pablo tahu berita itu dan pergi sejak lama. Tapi situasi saat ini sangat jelas bahwa Pablo bukan lagi raja narkoba terbesar sama pikirannya. Bahkan mitra bisnis lama dengan pemerintah juga mengambil pengurangan tuduhan terhadap mereka. Penegakan narkoba, militer,
Chia dan musuh Pablo berkumpul menjadi tim paling berbahaya dalam sejarah berurusan dengan narkoba. Pengacara Pablo telah mati. Ada juga orang yang dia latih yang terbunuh satu demi satu. Tubuh mereka memiliki tanda di sebelah mereka. Akhir dari kolaborasi dengan Pablo. Heran banget. Dulu Raja Narkoba dengan satu tangan menutupi langit di Kolombia. Sekarang menjalani kehidupan menyendiri di Tibet Timur. Bahkan istri dan anak-anaknya juga dideportasi dari Jerman ke Kolombia. Sangat jelas. Anggota keluarga telah disandera. Meskipun ia tahu ponselnya sedang dilacak. Tetapi dengan mengkhawatirkan keselamatan anggota keluarga, Pablo masih menentang saran orang lain dan memanggil istrinya. Untungnya, waktunya singkat. Menyebabkan polisi tidak menemukannya. Tapi beberapa hari kemudian, di hari ulang tahun anaknya, Pablo menelepon ke rumah lagi. Kali ini, polisi telah berhasil menemukan lokasi. Sekelompok besar tentara berangkat. Segera mereka akan mencapai apartemen Pablo. Sekarang dia sepertinya sudah kehilangan akal. Dia masih berbicara dengan putranya tentang kehidupannya. Meringkas adalah moral yang hebat. Saat ini, ada suara di luar. Ia paham. Hari kiamatnya telah tiba. Tapi sekarang Pablo sangat tenang. Pertama dia melambaikan tangannya untuk membiarkan satu-satunya bawahannya melompat keluar. Dan dia tinggal di belakang. Ketika dia baru saja memindahkan tubuhnya yang gemuk ke jendela, tembakan senjata terdengar. Selanjutnya, tirai tebal peluru seperti hujan ditembakkan. Kembali tenang setelah beberapa detik. Para prajurit perlahan mendekati jendela. Mereka melihat Pablo terbaring di atap dengan luka. Seseorang yang pernah kuat di pasar narkoba berakhir di sini. Usianya 44 tahun. Apakah Anda merasa Pablo yang jahat? Sebenarnya, Pablo melakukan banyak kejahatan tercela. Banyak orang meninggal karena dia. Tetapi pada saat yang sama dia juga membantu banyak orang miskin. Beri mereka rumah dan sekolah gratis. Hidupnya seperti legenda. Sangat sulit untuk menggunakan beberapa kalimat untuk mendefinisikan semuanya.